Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Saat ini merupakan pertemuan keempat dalam pembahasan bab dinamika rotasi dengan subbab energi kinetik rotasi. Kemudian berikutnya hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Baiklah, kita akan menuju ke nomor 6, yaitu energi kinetik rotasi. Kita sampai nomor 6, energi kinetik rotasi. Partikel, jadi ini partikel bulat, jadi diikat dengan tali lemah sempurna. Pada ujungnya sebagai poros putar. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Ini velocity. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah mv nya diganti omega kali r lalu kuadrat ya ini, maka diperoleh setengah m r kuadrat omega kuadrat, atau rumusnya menjadi setengah di mana mr itu adalah diganti dengan huruf i atau momen inersia kali omega kuadrat. Jadi itu momen inersia. Ini tadi karena partikel yang diikat tali, maka nilainya I-nya adalah mr kuadrat. Setengah ini karena rumus dari energi kinetik itu ada angka setengahnya di depannya. Ini yang disebut momen inersia, ya. Sehingga energi kinetik rotasi untuk partikel itu setengah, ini rumusnya ya, kali I omega kuadrat. Usaha rotasi sama dengan selisih energi kinetik rotasi, ya. Seperti usaha biasa itu sama dengan selisih energi kinetik, bukan rotasi. Tapi karena ini usaha rotasi, maka besarnya sama dengan selisih energi kinetik tapi rotasi. W rotasi sama dengan energi kinetik rotasi kedua dikurangi energi kinetik rotasi yang pertama. Ini setengah I omega kuadrat, ini yang kedua, dikurangi setengah I omega kuadrat omega 1 kuadrat. Maka diringkas usaha rotasi itu, jadi berputar itu ada usahanya sama dengan setengah I omega kuadrat yang kedua dikurangi omega 1 kuadrat, ya. Satuannya joule, ya. Hati-hati kalau dicari energi kinetik rotasi, ya. Kalau ini energi kinetik translasi, beda ya. Kalau ini setengah mv kuadrat, di sini setengah I, ya, setengah I omega kuadrat, ya. Jadi M-nya itu seperti ini, ya. Nah, tuh. Jadi rumus usahanya mirip, caranya itu mirip, ya. Usahanya selisih energi kinetik rotasi, jadinya ini. Tuh. Oke, kita coba kotak dengan problem-problemnya. Masuk berikutnya, usaha. Problem 1, sebuah silinder pejal, silinder ya, massa dan jari-jari 10 kg dan 50 cm berputar pada pusat lingkarannya dengan bersamaan posisi sudut
Theta sama dengan 4T min 2T kuadrat radian. Berapakah usaha rotasi dari awal hingga berhenti? Gitu ya. Usaha rotasi rumusnya dulu setengah I perubahan omeganya ya. Jadi setengah I-nya untuk silinder becal itu bagaimana I-nya silinder becal ya, bukan partikel, silinder becal. Itu cari dulu omega 2-nya ya. Kalau omega 1-nya adalah kita lihat di sini. Pertama ini omega turunan dari theta D 4T min 2T kuadrat per dt. Ini jadinya 4 ya, min 4T. Ini persamaannya. Sekarang omega untuk omega 1-nya ini T-nya masih 0, berarti 4 dikurangi 4 kali 0 berarti di sini 4 radian per sekon. Omega 2-nya terus berhenti, ini nggak berhenti. Berarti ini 0, omega 2-nya 0. Maka diperoleh di sini hasilnya setengah I-nya adalah untuk silinder becal itu setengah mr kuadrat. Ini rumusnya I ya, lihat di tabel itu ya. Kalau di tabel itu ada diturunkan semua untuk bola becal, bola berongga itu I-nya ada semuanya ya. Kalau silinder becal itu, kalau setengah ini setengah rumus ya. Kalau silinder becal itu setengah mr kuadrat. Omeganya tinggal masukkan di sini ya. Setengah M-nya itu 10 kilo ini, 10 kilo. Berarti itu tulis 10. Kalau ini 4 kuadrat, yang kedua ya, yang kedua kan 4 ini. Ya, yang berhenti itu 0 berarti. Ini yang kedua sih, ini DC 0 ya. Ini DC 0. Nah, ini DC 4 ya. Dan ini 0, ini 4. Maka ini adalah 4. Ini adalah 1,25. Setengah kali 125 kali 16 karena 4 kuadrat ya. 16 jadinya ada 10 joule ini ya, ada 10 joule. Oke, tidak ada kendala ya. Oke, kita akan masuk ke berikutnya yang nomor 2. Bola dunia global. Biasanya bola dunia itu dalamnya kosong ya, bola itu ya kosong. Berarti ada bola berongga memiliki massa dan jari-jari 300 gram, jari-jarinya 20 cm, berotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon kuadrat. Apabila kecepatan sudut awal 5 radian per sekon dan bola dunia berputar selama 10 sekon, tentukan A. Energi kinetik rotasi awal, B. Energi kinetik rotasi saat T sama dengan 10 sekon ya. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Energi kinetik rotasi awal
berarti T-nya masih awal ya. T-nya masih awal. Oke. Setengah I omega kuadrat. Awas, bola berongga itu 2/3 MRI-nya ya. Lihat di tabel di buku-buku itu ada. Ini rumusnya, ini ada di tabelnya untuk bola berongga globe ya. Omeganya di sini omega awal. Di sana omega awalnya adalah 5 kuadrat ini ya. 5 kuadrat awal. Oke, 5 kuadrat ini ya. Terus masing-masing, nah ini dengan ini saling menyediakan, tinggal 0,1 ini dan ini hilang juga, berarti 0,1 kali 0,04 terus dikalikan omega 1 nya tadi 5 itu berarti 25, hasilnya di sini ketemu 0,1 joule. 0,1 joule. Yang kedua, energi kinetik rotasi saat T-nya itu 20 sekon, T-nya itu 10 sekon. Berarti T-nya diganti angka 10. Oke, kita coba ini rumus umumnya dulu. Ini omega 2 sama dengan omega 1 ditambah alfa kali T. Ya, ini persis seperti GLBB. Seperti rumusnya V. V sama dengan V0 plus AT ya. Ini ditiru saja. VT atau omega 2 sama dengan omega 1 plus alfa T. Omega 1 nya 5, berarti ini masuk angka 5, plus alfanya 4, ini satuannya ini alfa, ini percepatan sudut ya, percepatan sudut. Oke, terus T nya ganti angka 10, berarti omeganya ketemu 45. Ini diisi 45 ya. Ini diisi berapa tadi? Sama dengan atasnya ya. Masukkan di sini 45 kuadrat di sini. 45 kuadrat itu ada 225, sehingga ketemunya energi kinetik rotasi pada saat T sama dengan 10 sekon itu ketemu 8,1 joule ya. 8,1 joule. Oke. Harus dipelajari lagi ya. Kita coba untuk melihat ke berikutnya, yaitu subbab yang baru ya. Kita lihat nih, kita masuk ke nomor 7, hubungan momentum sudut dengan momen gaya ya. Momentum sudut dengan momen gaya. Nih ada rumus kan, omega T sama dengan omega 0 plus alfa delta T. Seperti pada rumusan GLB biasa, VT sama dengan V0 plus alfa plus A kali T ya. Kalau ini alfa kali delta T ya. Nah, terus A-nya diganti ini ya. Torsi per I kali delta T-nya pancet ini tetap ya. Oke. Terus kita pertahankan ini, dipindah ke sana menjadi min. Delta T kali torsi kali delta T per I sama dengan ini dipindah ya. Jadi min omega T plus omega 0
ya. Semuanya dikalikan dengan min semua, dikalikan min semua, diperoleh di sini menjadi plus, ya. Ini menjadi plus, ini menjadi min. Maka rumusnya torsi kali delta T, torsi kali delta T, ini tinggal pindah jarak ke sana ya. I kali omega T min omega 0. Inilah hubungan mereka ya. Hubungan momentum sudut ya, momentum sudut dengan momen gaya. Kalau ini momen gaya, kalau ini momentum sudut ya, I kali omega, I kali omega ya. Ini hubungannya. Delta torsi kali delta T itu impul momentum sudut ya. Satuannya Newton meter sekon. I kali omega min omega 0 perubahan momentum sudut ya, perubahan momentum sudut. Oke, rumus-rumus ini akan kita gunakan ya. Kita coba untuk melihat pada problem berikut ini. Langsung masuk problem 1. Baling-baling kipas angin berputar dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon yang memiliki momen inersia 0,1 kg meter pangkat 2. Kemudian listrik dimatikan sehingga putarannya berangsur-angsur berkurang dan akhirnya berhenti setelah 5 sekon ya. Tentukan A perubahan momentum sudut selama 5 sekon. Nah ini ya, berarti akhirnya 0 ini omeganya ya, 0. Karena selama 5 ini berarti ini saat berhenti. Besar momen gaya yang bekerja selama 5 sekon. Yuk kita coba untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah perubahan momentum sudut selama 5 sekon. Ini momentum sudut simbolnya L, atau kalau perubahannya ya I kali omega 2 min omega 1. Ini perubahannya. Ini juga perubahan. I-nya berapa? I-nya ini 0,1 ya. 0,1, kemudian omega 2-nya berhenti ya. Berhenti ini. Setelah 5 sekon berakhir dan berhenti setelah 5 sekon. Ini isinya 0. Ini isinya 50. Ini 0, ini 50. Ini isinya berapa tadi? 0,1. Berarti ini min 50. Hasilnya adalah min 5 kilogram meter kuadrat per sekon ya. Ini perubahan momentum sudut selama 5 sekon, selama dia masih berputar sampai berhenti. Terus besarnya momen gaya selama 5 sekon itu ya, ini torsi kali delta T sama dengan ini ya, torsi kali delta T sama dengan delta L ya. Torsi saja itu adalah sama dengan delta L per delta T. Ini delta L-nya min 5, delta T-nya 5, berarti ini isinya 1 Newton meter. Itulah torsinya ya. Jadi ada perubahan momentum sudut, ada besar momen gaya. Oke,
contoh yang terakhir yaitu contoh yang nomor 2. Silinder pejal memiliki massa dan jari-jari 12 kg ya, masanya itu, dan jari-jarinya 50 cm. Mula-mula diam, kemudian dikenai gaya 20 Newton. 20 Newton itu selama 10 sekon. Tentukan A, besar momen gaya yang bekerja pada silinder. Ya, itu. B, impuls sudut. Ya, impuls sudut dalam selang waktu 10 sekon. Kecepatan sudut saat T 10 sekon. Percepatan sudut, ya. Percepatan sudutnya konstan ini, tidak bergantung waktu. Masuk. Torsi sama dengan F gaya kali jari-jari. F-nya ada 20. F-nya ada 20. Ini gayanya 20 Newton. R-nya ada 0,5. 50 cm itu 0,5. Ya, hasilnya adalah 10 Newton per meter, ya. Hasilnya torsi yang bekerja itu 10 Newton meter. Impuls rotasi adalah torsi kali delta T. Torsinya tadi ngambil dari sini, ya. Nah, ketemu 10 kali 10, ini ketemu 100. Ini impul rotasi sebesar 100 kg meter kuadrat per sekon. Yang C, kecepatan sudut, ya. Kecepatan sudut saat T sama dengan 10 sekon, ya. Itu I-nya ada 1,2, I-nya ada 1,2, ya. Terus omeganya dikurangi omega 1. Terus I-nya di sini ketemu 1,2. Awas, ini adalah silinder pejal. Silinder pejal itu setengah mr kuadrat, ya. Setengah mr kuadrat ini. M-nya ada, R-nya ada, R-nya dikuadratkan, ya. Nanti ketemu hasilnya di sini, tolong dihitung. Kemudian impul rotasinya tadi ketemu 100, ya. Ini tolong diisi, nanti hasilnya berapa. Lalu omega, ini omeganya 0, yang ke 1, ya, 0. Awalnya dari 0, mula-mula diam, berarti 0, ya. Omega 2 nya berapa dibagi berapa ini, ya. Hitung ini. Jadi ketemu sekian radian per sekon. Kemudian yang terakhir, percepatan sudut. Torsinya ketemu berapa torsinya? Ketemu 10 toh, torsinya 10. Lalu I-nya tadi dihitung setengah mr kuadrat itu, ya. Mr kuadrat silinder itu setengah mr kuadrat. Tuh diisi. Lalu alfanya, nanti alfa yang dicari, ya. Maka alfa itu sama dengan ini 10 dibagi berapa, ini bagi I sama dengan berapa radian per sekon.
begitu ya. Sekali-kali mencari di sini setengah mr kuadrat ya, silinder pejal. Oke, begitu ya modelnya. Ini berbagai bentuk contoh soal sudah ada ya. Nanti perkembangan berikutnya cari soal-soal dari buku, nanti pasti bisa kita jawab ya. Demikian, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.